Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan melalui mesbah doa ini. Percaya bahwa melalui mesbah doa ini Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Sebab itu mari kita datang dengan hati yang percaya pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum memulai mesbah doa ini. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan nama-Mu, kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan waktu Engkau bertata, kami percaya Engkau memerintah sebagai Raja dalam hidup kami. Dan apa yang menjadi setiap pergumulan hidup kami, Engkau yang mengambil alih semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sebab itu datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu atas mesbah doa pada malam hari ini, sama seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidup, itu yang terutama Tuhan, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin Tuhan. Anugerah-Mu, haleluya, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan
anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Ya Tuhan, amin. Ya dalam asando sikiamo, sikiara lama sande. Anugerah-Mu cukup bagi kami, anugerah-Mu cukup Tuhan. Kuriara lama sikiara lama, kasih karunia-Mu turun saat ini. Kuriara lama sikiara lama se. Mengalir, mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Kami percaya perkara-perkara besar terjadi. Huratakara lama sikiara lama sano. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami percaya Tuhan, di tahun 2025 ini ada sesuatu yang besar Engkau kerjakan atas umat-Mu. Ada penuaian besar, ada pemulihan besar, ada kesembuhan besar. Bawa mata kami semua tertuju padamu ya Tuhan, mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
Ora kamasa kata karana kapata karana. Ori kapasa kata karana kamarana. Ora kamasa kata karana. Next slide, pujian dari awal, mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Tuhan, terima kasih. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan, masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku mau selalu menyenangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah terus mata kami tertuju padamu. Kami tidak diganggu oleh apapun. Kami fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika kami fokus kepada Tuhan, kami melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, berkati umat-Mu malam hari ini, berkati hamba-Mu. Biar kami bisa mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan semua. Senang sekali malam ini Bapak Ibu, kita bisa ketemu kembali mesbah doa. Saya percaya malam ini Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan, amin Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu, kita fokus kepada hal-hal yang besar. Betul Bapak Ibu? Padahal semua yang besar selalu berasal dari yang kecil, saudara. Nah, maka malam ini saya kasih satu tema, saudara, yaitu awan sebesar telapak tangan, saudara. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dulu. 1 Raja-Raja 18, ayat 41 sampai dengan 46. Kita bersama-sama yuk. Sebelum ayat ini ada satu peristiwa Bapak Ibu, bahwa terjadi peperangan antara Nabi Elia dengan 450 Nabi Baal Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Di mana di situ bangsa Israel saudara mengalami satu goncangan besar karena mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Sehingga Tuhan memberikan kekeringan selama 3,5 tahun tidak turun hujan saudara. Dan pada peperangan di ayat sebelumnya itu 1 Raja 18 ayat 1 sampai seterusnya saudara. Di mana Elia saudara suruh mendekat bangsa itu, kemudian membangun mezbah, saudara. Kemudian mereka memberikan korban, lalu Elia berdoa kepada Tuhan, saudara. Dan korban Elia, sapi dibakar oleh api, sedangkan korban dari Nabi Baal tidak ada reaksi apa-apa. Sehingga saudara, terjadi pertobatan besar-besaran buat bangsa Israel waktu itu, saudara. Dan akhirnya Elia menyembelih, saudara, semua 450 Nabi Baal di sungai Kison, Bapak Ibu. Nah, seringkali saudara, setelah orang mengalami kemenangan, mereka euforia, saudara.
Mereka lupa daratan, mereka merayakan kemenangan mereka. Padahal kita harus tahu bahwa kemenangan dalam peperangan itu adalah step awal untuk memenangkan peperangan selanjutnya. Katakan amin saudara. Tapi sering kali orang ketika menang Bapak Ibu, mereka justru sudah bereforia, mereka sudah melupakan bahwa di depan bahwa ada peperangan yang besar. Tetapi tidak demikian dengan Elia. Ketika peperangan dimenangkan saudara, ada tahapan yang dikerjakan supaya mereka bisa menikmati hujan yang besar. Mari baca sama-sama yuk Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 18 ayat 41, kita bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan Yisrael. Bapak Ibu, seperti katakan tadi bahwa setelah Elia mengalami kemenangan, Elia tidak euforia. Tetapi justru Elia melakukan sesuatu supaya turun hujan. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita belajar satu gini Bapak Ibu. Satu pelajaran yang penting yaitu dari Elia yang berdoa sampai dia melihat awan sebesar telapak tangan saudara. Hari ini pelajaran kita saudara. Ketika Tuhan saudara. Ketika Tuhan mulai bekerja meskipun kecil itu adalah tanda bahwa mujizat besar sedang on the way. Katakan amin saudara. Coba bilang bersama-sama begini. Kalau saya melihat ada tanda kecil terjadi mujizat, maka mujizat besar sedang on the way. Sedang dalam perjalanan. Amin saudara. Nah, ada beberapa poin kita belajar. Pertama adalah bahwa percaya kepada janji Tuhan meski belum ada tanda, saudara. Kalau kita lihat tadi saudara di ayat 41 dikatakan, berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Wow, saudara. Kenapa Elia, saudara, berani berkata begitu? Karena dia, saudara, dikatakan bahwa dia sudah mendengar bunyi derau hujan sudah kedengaran. Seperti dikatakan pada 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab kami hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi sekalipun Elia belum melihat ada hujan, dia berkata, saudara, bahwa derau hujan sudah kedengar. Bapak Ibu, Elia sudah mendengar suara Tuhan bahwa hujan akan datang. Tetapi saudara, kondisinya pertanyaan saya, langit udah gelap atau cerah saudara? Masih cerah saudara. Tetapi Elia percaya sekalipun langit masih cerah, tanah masih kering, tidak ada tanda-tanda hujan, tetapi dia percaya bahwa hujan segera turun. Katakan amin. Jadi yang kunci pertama saudara, bagaimana mengubah awan sebesar telapak tangan, atau bagaimana mendatangkan awan sebesar telapak tangan tadi saudara. Mari percaya kepada janji Tuhan, bukan kepada apa yang kita lihat. Katakan amin saudara. Maka dikatakan bagus tadi 2 Korintus 7, sebab kami hidup adalah karena percaya, bukan karena melihat. Nah, seringkali saudara, bukankah kita berkata begini, Tuhan berkata, aku memberkati kamu, tapi yang kita lihat masih banyak tantangan saudara. Mungkin kita di gereja, ada nubuat buat kita,
Tuhan akan memberkati kamu. Tetapi kita melihat, ya, kok gak ada perubahan ya? Tetap malah tantangan besar yang datang gitu. Kayak nubuat, ini nubuat atau lu buat gitu. Kok malah banyak dibilang ada nubuat, tapi kok sekarang masih tantangan makin besar, saudara. Kadang-kadang juga ada Tuhan berkata gini, bahwa kita baca rema firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan keluargamu. Tapi justru yang kita alami makin banyak konflik, saudara. Pertanyaan saya, masih percaya gak kita, saudara? Atau mungkin kita baca Yeremia 29 ayat 11. Tuhan merancangkan masa depan indah kepadamu. Tetapi kelihatannya sudah madesu. Masa depan suram. Saudara. Pertanyaan saya begini, saudara. Apakah kita percaya? Bisa nggak kita berkata seperti Elia tadi, saudara? Aku sudah mendengar suara hujan. Walaupun belum ada tanda langit, saudara, belum tanda di langit, belum ada tanda-tanda, saudara, langit masih cerah, saudara, kemudian tanah masih kering, saudara. Sebenarnya begini, Bapak Ibu. Bagian Tuhan adalah berjanji, bagian kita percaya. Coba bilang sama-sama, bagian Tuhan berjanji. Dan bagian saya percaya. Katakan amin, saudara. Nah, kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 1 sampai 13, saudara. Kita sudah baca sendiri di rumah saudara. Dikatakan di Alkitab bahwa di situ ada 5.000 orang. Pria saja. Betul Bapak Ibu? Anggaplah istrinya satu. Berapa? 10.000. Betul Bapak Ibu? Anggaplah anak mereka minimal 2. Karena orang Israel itu anaknya banyak, saudara. Berarti 20.000 ya. Nah, pertanyaan saya begini. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Maka seorang murid berkata ini, roti seharga 200 dinar pun tidak cukup memberikan mereka makan. Saudara, 1 dinar itulah upah 1 hari di Israel. Berarti saudara, upah hampir setahun. Nggak cukup memberi makan sebanyak ini. Kemudian mereka, saudara, cari, ada 5 roti dan 2 ikan, saudara. Terus, roti yang sekecil ini, ikan segini, mana cukup untuk memberi makan mereka. Tetapi gini, saudara, setelah dibawa 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang begini, suruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Betul Bapak Ibu? Pertanyaan saya begini, waduh, ikannya masih 2 ekor ikan. Saya percayalah bukan ikan paus lah Bapak Ibu. Atau minimal ikan kembung lah saudara ya. 2 ekor roti. Mungkin ini bekal anak-anak saudara. Seberapa banyak lah bisa saudara. Pertanyaan saya begini saudara. Kemudian Tuhan Yesus suruh bagikan. Setelah dia berdoa bagikan. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau saudara kira-kira murid-murid. Saudara bagikan atau enggak saudara? Wah ini 12 murid-murid toh. Kalau 5 roti ya dibagi 12, gesek ya. 5 roti ya bagi 12 ya berapalah saudara? 5/12 saudara. Jadi sekecil-kecil lah saudara ya. Kemudian ikannya kan 2 ikan saudara. Berarti ya 2/12 ya bagi kecil bagi-bagi semua. Murid-murid nggak menunggu rotinya gede baru dibagi saudara. Justru waktu masih kecil mereka percaya bahwa roti ini akan berlipat, bermultiplikasi. Karena ketika Yesus sudah berdoa kepada Bapa di sorga, maka mereka percaya bahwa 5 roti ini sekalipun kecil, dia punya potensi untuk bermultiplikasi. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi mereka percaya sekalipun belum berlipat kali ganda di tangan mereka roti itu, mereka mulai membagi-bagikan. Bapak Ibu. Prinsip pertama Bapak Ibu. Bagaimana kita mendatangkan awan sebesar telapak tangan adalah percaya pada janji Tuhan. Meski belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda ikan besar di tangan. Belum ada tanda-tanda roti besar di tangan. Tetapi saya percaya ketika mereka mulai robek rotinya, muncul lebih besar saudara. Ketika mereka robek ikannya, muncul lebih besar saudara. Dia bagi, ternyata nggak bisa habis saudara. Itu namanya iman Bapak Ibu. Percaya kepada janji Tuhan. Sebab Yesus yang memberikan janji itu, dia setia dengan janjinya. Katakan amin saudara.
Bapak Ibu, seringkali kita fokus kepada hal besar. Pada hal yang besar selalu dimulai yang kecil, saudara. Tuhan gak minta imam besar kepada kita. Tetapi dia cuma minta kepada kita iman sebesar biji sawi. Minggu lalu kami ada di Israel, saudara, bersama dengan gembala kita. Di gereja sampah, saudara. Gereja sampah itu ternyata, saudara, gunung itu adanya dulu adalah di tengah kota. Kairo, saudara. Tetapi waktu itu, saudara, rajanya lah untuk apa? Untuk nguji mereka, untuk bisa memindahkan gunung batu yang besar ini pindah dari kota Kairo, saudara. Wow, saudara. Jadi, saudara, mereka berdoa, saudara. Mereka berdoa, saudara. Maka, saudara, dalam sekejap, saudara, ya mungkin saya nggak tahu berapa lama, saudara, tapi akhirnya itu pindah sejauh 5 kilometer, saudara. Ini kisah nyata, Bapak Ibu. Jadi iman besar jiwa bisa memindahkan gunung, itu benar, Bapak Ibu. Bisa memindahkan, saudara. Jadi Bapak Ibu, percayalah walau belum melihat. Katakan amin, Bapak Ibu. Iman itu melihat, bisa melihat yang tidak kelihatan. Mungkin hari ini kondisi saudara masih, mungkin belum baik-baik, saudara. Tapi percayalah, saudara, kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Seperti pujian kan, janji Tuhan pasti ditepati. Betul ya? Pasti ditepati. Sebab yang berjanji itu Tuhan, saudara. Jadi Elia tidak menunggu tanda untuk percaya. Dia nggak melihat awan sebesar telapak tangan baru dia percaya. Tapi dia mendengar bahwa ada janji, ada bunyi guru angin, itu dia percaya bahwa sebentar lagi akan turun hujan, saudara. Bapak Ibu, apapun pergumulan saudara hari ini, saudara, bacalah firman Tuhan. Kalau firmannya sudah menjadi rema dalam hati saudara, percayalah dengan rema itu. Tinggal saudara percaya, kepercayaan saudara akan menarik kebutuhan saudara untuk terjadi hidup saudara. Percaya, katakan amin, saudara. Jadi iman yang sejati adalah percaya kepada Tuhan, bahkan sebelum ada tanda-tanda jawaban. Bapak Ibu, seringkali kita berdoa belum Tuhan jawab. Seringkali kita berdoa belum Tuhan jawab. Berdoa 2 kali belum ada perubahan. Berdoa 3 kali belum ada perubahan. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti tepati. Yang percaya katakan amin. Jadi pertama, saudara, bagaimana, saudara? Awan sebesar telapak tangan ini, prinsip pertama adalah percaya kepada janji Tuhan meski belum ada tanda, saudara. Nah, yang kedua, saudara, berdoa dengan tekun dan jangan menyerah, saudara. Saudara, ini saya pengen baca, saudara, satu Raja-Raja 18:42 sampai 43. Bisa tunjukin? Oke, bersama-sama yuk. Lalu Ahab pergi untuk makan, minum. Wah, enak nih si Ahab nih, raja ini, saudara. Elia masih bergumul, dia udah makan minum, saudara, ya. Nggak apa-apa, tapi Elia yang suruh. Tapi Elia naik kemana? Puncak Gunung Karmel. Lalu apa? Ia membungkuk ke tanah dengan muka di antara kedua lutut. Pertanyaan saya gini, saudara. Coba 43 dulu. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya apa? Naiklah ke atas dan lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata apa katanya? Tidak ada tanda apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi. Demikian dia berdoa terus sampai berapa kali, Bapak Ibu? 7 kali. Pertanyaan saya, kalau nggak 7 kali ada mujizat nggak, Bapak Ibu? Ini berbicara tentang ini, Bapak Ibu. Berbicara tentang ketekunan, Bapak Ibu. Saudara bisa nggak coba berdoa kayak Elia, saudara? Muka kita di antara lutut kita. Nah, kamu bisa nggak? Nah, saya sih masih bisa. Ini keberat di perut nih. Itu saya posisi orang lagi apa? Ngeden untuk melahirkan. Betul apa enggak? Saya sih belum pernah melahirkan, Bapak. Tapi kata istri saya begitu. Karena saya nggak diizinkan waktu melihat istri saya lahir. Nggak diizinkan bertua. Katanya memang begitu, ngeden, saudara. Jadi posisi Elia berdoa itu yang pertama lah. Posisi seperti seorang perempuan
yang sedang kesakitan dan bergumul, saudara. Untuk melahirkan satu, kelahiran atau kehidupan yang baru, saudara. Dia ngeden, saudara. Untuk apa? Melahirkan hujan, Bapak Ibu. Jadi untuk melahirkan sesuatu yang besar, saudara, perlu ada Bapak Ibu, rasa sakit dan pergumulan, katakan amin, saudara. Posisi yang pertama saya melihat begitu. Elia sedang apa? Posisi kesakitan dan bergumul, saudara. Karena dia melahirkan sesuatu, kehidupan yang baru. Yang kedua, saudara. Bahwa seperti seorang wanita yang mau melahirkan. Dia, saudara, dengan kerendahan hati, dia bergantung kepada orang sekitarnya. Betul Bapak Ibu? Bidankah atau dokter, betul apa enggak? Itu yang menolong dia untuk melahirkan. Sama halnya pada waktu Elia sedang berdoa, menaruh kepalanya di antara lututnya, dan dia sedang saudara, itu berbicara tentang kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, posisi Elia menggambarkan seperti sebuah posisi kelahiran. Seperti seorang bayi yang dilahirkan seorang perempuan. Ini berbicara gini, saudara. Elia sedang berdoa untuk menghasilkan sebuah terobosan, saudara. Saya nggak tahu, saya belum pernah tanya wanita berapa kali dia ngeden baru mengeluarkan anaknya, saudara. Tapi dia ngedennya, saudara, sampai keringatnya, kata ibu-ibu, saudara, seperti keringat jagung keluar, saudara. Demikian Elia sampai 7 kali dia ngeden. Ngeden pertama mungkin, coba lihat sudah ada belum? Belum. Dia nggak putus asa, saudara. Dia ngeden lagi. Sudah ada belum? Belum. Banyak orang 2 kali berdoa udah putus asa. Udahlah, nggak usah doa lagi dah. Sudah 2 kali nih. Coba kalau ibu-ibu, saudara. Ibu kita dulu nggak ngeden terus-menerus sampai melahirkan, saudara. Mungkin kita nggak ada di muka bumi ini. Dia ngeden terus. Sampai akhirnya melahirkan, saudara. Wow. Saya melihat Elia luar biasa, saudara. Jadi yang kedua adalah bagaimana, saudara. Prinsip kedua, awan sebelah telapak tanganlah. Berdoa dengan ketekunan. Jangan menyerah, katakan. Seperti dikatakan pada Lukas 18:1 dikatakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Setuju Bapak Ibu? Elia ngeden sampai ke-7 kali. Sudah ada, kata, oke. Saya nggak tahu bukaan keberapa sih kalau ibu udah melahirkan. Oh, udah waktunya melahirkan. Jelas, keluar aja deh, saudara. Berarti udah jadi, saudara. Wow, saudara. Mungkin edenan pertama, kedua, ketiga, ke-7. Sudah ada Pak Elia, sudah ada. Oke, kasih tahu ke Ahab. Waktunya untuk dia berjalan. Sebab sebentar lagi akan turun hujan. Bapak Ibu, ketika kita tekun, saudara. Kita akan melihat ada mujizat. Katakan amin, saudara. Saya senang dengan istilahnya push. Pray until something happens, saudara. Pada waktu gembala berbicara tentang benih, saudara. Dia bicara tentang ketekunan. Ketekunan adalah selangkah lagi kita melihat mujizat, Bapak Ibu. Seringkali ketika kita nggak tekun, sebenarnya sebentar lagi. Saya kemarin naik gunung Sinai, Bapak Ibu, naik gunung Horeb, saudara. Begitu napas saya sudah mau habis, saudara. Sampai di puncak, Bapak Ibu. Aduh, saya pikir masih nyampe nggak di puncak gitu. Begitu udah mau habis napas saya. Sampai di puncak, saudara. Dengar baik-baik. Kalau engkau sudah mulai, saudara, seperti rasa-rasanya, saudara, sudah mulai kelelahan dalam berdoa, percayalah sebentar lagi mujizat akan datang. Katakan amin, saudara. Sebentar lagi mujizat akan datang. Hujan besar akan terjadi, saudara. Jangan pernah ragu ketika kita berdoa, saudara, untuk kesembuhan kita. Kita belum melihat tanda, saudara. Percaya, jangan menjadi lemah ketika belum melihat tanda-tanda perubahan. Memang kadang-kadang ketika kita berdoa buat kesembuhan, tidak langsung instan ada kesembuhan. Ada yang memang langsung instan, ada yang tidak. Tetapi percaya ketika kita berdoa, saudara, proses kesembuhan sedang terjadi. Coba bilang sama-sama. Ketika saya berdoa dengan percaya, proses kesembuhan, proses mujizat sedang terjadi. Wow. Amin, saudara. Sekalipun ada tanda kecil, saudara. Wow, langsung nih. Ada tanda-tanda kecil aja, saudara. Wah, ini percaya, ini pasti sedang terjadi, gitu, saudara.
Ketika kita beruntuk keuangan, saudara. Tetapi setelah beberapa waktu tidak ada peningkatan, kita mulai ragu. Waduh, ada nggak ya? Kayaknya nih, sama seperti Abraham nih. Udah nunggu ya 25, waktu masih urkasi kamu akan punya anak gitu. Tunggu kok kagak ada. Akhirnya Sarah bilang, Bram udah ambil aja. Pembantu kita ambil aja. Jadikan istrimu. Ya laki-laki disuruh. Langsung nggak disuruh aja. Langsung ada yang mau nikah sudah, apalagi disuruh. Ya udah dapat restu, langsung nikah sudah. Saudara tahu. Nggak lama kemudian dia hamil sudah. Loh. Nggak sabar gitu. Nggak tekun. Kalau tadi tekun dia, kita nggak punya musuh sampai hari ini, saudara. Gara-gara saudara tahu, waduh sampai hari kita banyak masalah besar, gitu, saudara. Saudara kasih Tuhan, ayo Bapak Ibu. Saya senang dengan saudara gini, saudara. Tetapi Elia berdoa sampai yang kecil itu muncul. Pada kali ketujuh bujang yang berkata, aku melihat awan sekecil sebesar telapak tangan. Bapak Ibu. Kalau sudah ada perubahan dikit aja, saudara. Percaya bahwa mujizat sedang on the way. Amin, saudara. Kita sedang menanti, saudara, perizinan gereja kita, saudara. Sudah 4 tahun kita tunggu, saudara, berdoa, saudara. Saudara, 4 tahun lama atau enggak, saudara? Lama 4 tahun, saudara. Gembala kita semua berdoa, jemaat Tuhan berdoa terus, saudara. Tapi ya, kita melihat ada sebesar awan, sebesar telapak tangan, saudara. Percaya, saudara, kita doakan tahun ini muncul izin kita, amin saudara. Sehingga kita akan mulai membangun gereja Tuhan, saudara. Sebab tahun-tahun Great Harvest, kita harus punya gedung lebih besar. Amin saudara. Nah, saudara, ada sebuah cerita di Lukas 18, ayat 1-8, saudara. Dikatakan ada seorang janda, saudara, mendatangi seorang hakim yang tidak takut Tuhan. Dia bilang, Pak Hakim, tolonglah bela perkara saya. Enggak. Ya mungkin dia tahu duitnya enggak ada, saudara. Besok dia datang lagi. Tolonglah Pak Hakim, bela perkara saya. Tidak. Besoknya dia datang lagi. Mungkin baru buka pintu. Sudah ada lagi yang janda tadi. Besoknya baru buka pintu, sudah ketemu lagi. Akhirnya bilang, daripada perempuan ini menyusahkan saya. Lama-lama dia menyerang saya. Baiklah aku bela perkaranya. Wow, saudara. Demikian Bapamu yang di sorga. Ketika kita tekun, ketika kita tidak menyerah, percaya saudara, kita akan melihat mujizat. Katakan amin, saudara. Maka Tuhan bilang, minta maka diberikan kepadamu. Kalau nggak diberikan, cari. Kalau nggak dapat dicari, ketuk. Itu namanya doa, ketekunan, saudara. Kadang-kadang waktu minta nggak dikasih, ya cari, nggak dapat, ketuk pintu sampai. Itulah ketekunan, Bapak Ibu. Doa mengetuk pintu itu adalah doa ketekunan yang tidak pernah menyerah sampai Tuhan melakukan sesuatu. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah gini Bapak Ibu, menyerah ketika doa-doa saudara belum dijawab. Kadang-kadang saudara ketika berdoa, Tuhan pulihkanlah keluarga aku Tuhan. Kita berdoa sebulan 2 bulan malah masalah makin besar saudara. Dengar baik, jangan menyerah. Amin Bapak Ibu. Mungkin saudara berdoa buat pekerjaan, Tuhan berikan aku pekerjaan Tuhan. Aku ini kepala keluarga Tuhan. Aku butuh pekerjaan untuk anak-anakku dan istriku. Tetapi kok Tuhan belum jawab juga. Bapak Ibu jangan menyerah. Tuhan pasti ketika engkau udah lelah, pertanda sebentar lagi ada mujizat saudara. Mungkin saudara berkata, Tuhan sembuhkanlah penyakit saya Tuhan. Jangan menyerah. Sebab waktu Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Jadi seringkali Tuhan melihat, saudara, ingin melihat seberapa besar ketekunan kita sebelum Dia mengirimkan hujan besar, saudara. Yang ketiga, saudara. Saya mau ulangi cerita yang itu, saudara, yang 5 roti dan 2 ikan tadi, saudara. Mungkin berkata gini, aduh, 5 roti, 2 ikan, cukup seberapa? Gitu. Pertanyaannya, di tangan siapa dulu? Kalau di tangan saya mungkin 5 roti itu cukup sarapan pagi itu. 5 roti 2 ikan cukup sarapan pagi buat saya. Tapi di tangan siapa dulu 5 roti dan 2 ikannya gitu. Kalau di tangan Yesus beda. Di tangan orang percaya beda Bapak Ibu. Nah sekarang gini, waktu Elia bisa melihat saudara, awan sebesar telapak tangan,
Nah, itu dilihat siapa dulu. Siapa yang melihat? Orang percaya atau tidak percaya? Kalau orang yang tidak percaya melihat, itu mah nggak mungkin. Orang percaya itu, orang tidak percaya melihat hujan itu kalau udah gelap semua, di langit semua gelap, saudara. Sudah mulai hujan dikit-dikit ini bakalan hujan lebat ini gitu. Tetapi Elia gini, mengajar kita. Jangan remehkan awal yang kecil, Bapak Ibu. Itu poin ketiga, saudara. Jangan remehkan awan yang kecil, saudara. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau ada ibu-ibu gitu, gaji suamimu kecil, jangan bilang gini, Pak, duit sebesar di gajimu mana cukup? Harga-harga semua naik. Cuma harga diri yang turun gitu. Loh, harusnya coba begini, Pak, meskipun uang sekecil ini aku akan cukupkan. Aku percaya Tuhan akan cukupkan. Tapi jangan pula begini, saudara. Nggak ada belanja, Pak. Kata, nih, dia kasih 50.000. Cukupkan sebulan. Wah, istrinya bilang, oke, saya cukupkan setahun aja. Kok bisa? Saya beli kalender aja, katanya. Setahun cukup kalender. Bapak Ibu, banyak orang gagal melihat rencana Tuhan karena mereka mau melihat hasil besar. Menolak harga, tidak menghargai yang kecil dari awal. Saya berdoa gini, semua anak Tuhan mari harga yang kecil, katakan amin, saudara. Mungkin kita sedang berdoa untuk bisnis besar, tetapi Tuhan memberikan ide kecil. Jangan remehkan itu, saudara. Jangan-jangan ide yang kecil tadi jadi bisnis besar, katakan amin, saudara. Kemudian, saudara, kita ingin dipakai Tuhan luar biasa, tetapi Tuhan memberikan kita pelayanan kecil. Aduh, ini kayaknya nggak masuk perkiraan saya ini gitu. Saudara, lihat, pelayanan kecil. Siapa setiap perkara kecil, Tuhan berikan perkara besar. Katakan amin, saudara. Mungkin kita ingin hubungan kita dipulihkan, tetapi Tuhan mulai dengan perubahan kecil dalam hati kita atau pasangan kita. Jangan abaikan. Jangan-jangan Tuhan akan bekerja melalui itu, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara, setiap hujan lebat selalu dimulai dengan satu tetes air hujan. Katakan amin, saudara. Setiap pohon besar selalu dimulai dari satu benih yang kecil. Setiap mujizat besar selalu dimulai dari tanda kecil, saudara. Lihat, saudara, 5 roti cukup 20.000 orang, 12 bakul, saudara. Segenggam tepung, saudara, cukup memelihara dalam masa-masa kekeringan, saudara. Hari ini, Bapak Ibu. Kalau saudara sedang mengharapkan sesuatu, saudara lihat hal kecil, oke, hargai itu. Kalau begitu lihat hal kecil, mujizat sedang on the way. Amin, saudara. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, coba bisa tunjukin tadi, saudara. Yang tadi 1 Raja-Raja 18 ayat 46, coba. Nah, 445 maksud saya, oke. Nah, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Jadi gini, saudara, bertindak, saudara. Coba ayat 44-nya, coba dulu 44. Nah, pada ketujuh kalinya berkatalah bujangi, wah, awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau kehalang oleh hujan. Jadi yang keempatlah, bertindak dengan iman, siap menyambut terobosan. Pertanyaan saya, apakah waktu dia ngomong sama bujang untuk ngomong sama Ahab, sudah ada hujan lebat? Belum. Baru sebesar telapak tangan, saudara. Itu artinya, saudara, oke, suruh Ahab sekarang. Jangan sempat dia kena hujan. Itu berarti bertindak dengan iman, saudara. Amin, saudara. Untuk siap menyambut terobosan, saudara. Jadi Yakobus 2:17 berkata begini, iman tanpa perbuatan adalah mati, Bapak Ibu. Elia nggak bilang begini, oh udah sebesar telapak tangan, ya udah kita tenang-tenang dulu. Oh, itu namanya nggak ada tindakan apa-apa, saudara. Tetapi dia bilang, suruh Raja Ahab jalan sekarang. Itu namanya percaya, itu namanya tindakan iman, Bapak Ibu. Bahwa sebentar lagi akan turun hujan besar. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Dia tidak menunggu hujan besar turun. Dia tidak berkata, kita lihat saja dulu. Siapa tahu cuma mendung. Gitu, saudara. Tapi dia percaya bahwa Tuhan memberi tanda kecil, maka jawaban besar segera terjadi, saudara. Amin, saudara.
Jadi banyak orang gagal menerima mujizat karena mereka tidak bertindak dalam iman setelah melihat tanda kecil. Orang bilang begini, aduh kayaknya Pak. Makanya kalau saya berdoa gini, doain orang sakit gitu. Doain. Saya tanya biasanya, Bu ada perubahan kecil nggak? Betul Bu. Saya nggak tanya, sudah sembuh atau masih sakit enggak? Enggak. Saya tanya begini, Bu, sudah ada berkurang Bu? Kalau sudah ada berkurang katanya, artinya sudah awan sebesar telapak tangan saudara. Jadi kalau doain orang sambil, sudah sembuh belum? Jangan. Sudah berkurang belum? Gitu saudara. Amin Bapak Ibu. Itu artinya kalau sudah Pak katanya, wow. Itu artinya awan sebesar telapak tangan sudah muncul. Doakan kedua kalinya, ketiga kalinya, sampai kesembuhan terjadi. Katakan amin saudara. Jadi Bapak Ibu, jangan menyerah, mujizat sedang dalam perjalanan. Coba bilang sama-sama. Saudara. Kalau saya melihat awan sebesar telapak tangan, mujizat besar, sedang on the way. Amin saudara. Jadi gimana Pak mengaplikasikan dalam hidup begini Bapak? Kalau kita melihat ada perubahan kecil dalam hidup kita, mulailah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Gajiku sudah naik sedikit Tuhan. Aku percaya Engkau akan berikan aku gaji yang besar. Katakan amin saudara. Jangan bilang gini, naiknya cuma segini Tuhan. Gimana? Jangan saudara. Bilang terima kasih Tuhan walaupun naik cuma segini gitu ya. Omset naik sedikit. Misalkan biasanya sekian, naik dikit aja. Tuhan terima kasih Tuhan. Omset saya sudah naik sedikit. Amin saudara. Kemudian kalau kita lihat berdoa pasangan kita, sudah ada perubahan sedikit. Jangan bilang, aduh Tuhan kok perubahannya cuma sedikit aja. Gak ada perubahan lain. Berdoa bilang, terima kasih Tuhan. Sudah ada sedikit perubahan pasangan saya. Wow, saudara. Maka begitu sudah bersyukuri perubahan kecil tadi, mujizat besar sedang on the way, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu, mari hargai hal-hal kecil, saudara, dalam hidup saudara. Ketika saudara berdoa, ketika saudara sedang bergumul, kalau ada perubahan kecil saja, saudara, mulailah percaya bahwa Tuhan sedang akan mengerjakan hal-hal besar. Katakan amin, saudara. Mujizat besar sering dimulai dengan tanda kecil. Jangan remehkan Bapak Ibu awal yang kecil. Karena Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Katakan amin saudara. Kita naik ke saat kau melihat jalanmu. Hatiku percaya. Oh rakamasyaka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh rakapatakaranakas. Mungkin hari saat ini saudara. Saudara sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Mari percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan kita. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya sekali katakan saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya. Sambil angkat tangan kita katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Percaya kepada janji Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku percaya. Hatiku
percaya. Kami percaya Tuhan kepada janji-Mu, bukan kepada situasi yang kami hadapi. Kami lebih percaya kepada janji-Mu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sambil angkat sama, mari berdoa dalam roh sama-sama. Kalau hari ini kau sedang berdoa, mungkin kau sedang mengalami pergumulan berat dalam hidupmu, mari angkat tanganmu, ambil sikap untuk percaya. Sekalipun mungkin awan sebesar telapak tangan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat besar dalam hidupmu. Lakukan mujizat Tuhan, lakukan mujizat. Berikan hujan besar buat umat-Mu malam hari ini. Apapun pergumulan mereka, aku berdoa supaya mereka melihat ada hujan yang turun, hujan berkat, hujan kesembuhan, hujan pemulihan terjadi dalam hidup anak-anak-Mu semua. Kita berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan, buat anak teman sepelayanan kami Pak Bangun Tobing Tuhan yang sedang dirawat malam ini. Kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berikan mujizat kesembuhan Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, anak dari Pak Bangun Tobing disembuhkan, dipulihkan, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Pak Boris juga, Kau sembuhkan, Kau pulihkan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, Pak Boris dipulihkan Tuhan. Anak Pak Bangun Tobing disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang umat-Mu hari ini yang sedang mengalami sakit penyakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, apapun sakit penyakit mereka disembuhkan, apapun pergumulan mereka, mereka mengalami mujizat Tuhan. Sakit tumor, sakit kanker, apapun yang sedang mereka alami malam ini, aku berdoa supaya terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Gagal ginjal Tuhan sembuhkan, sakit tumor, kanker, paru Tuhan sembuhkan semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, bisnis, Tuhan lakukan semua. Aku minta malam hari ini terjadi. Sekalipun kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya dengan janji-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami perkatakan Tuhan, sebab katakan pada Yesaya 55, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan seperti yang kami perkatakan. Hari aku perkatakan mujizat, perkatakan kesembuhan, perkatakan kepemulihan terjadi Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu malam hari ini. Dan kami percaya itu pasti terjadi, karena firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat tangan sama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya walaupun kami tidak melihat, sebab kami hidup oleh karena melihat, tetapi oleh karena percaya. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu malam hari ini, berkati semua anak-anak-Mu semua, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, Engkau berkati semua. Sebentar kami akan akhiri mesbah doa malam ini. Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Salam Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.